Oke, jadi gua hari ini ada beberapa item yang harganya sekitar pokoknya di bawah $150 ya. Di atas yang kemarin tuh $30, di bawah $150 kira-kira segitu ya, hitunglah sendiri. Pakai kalkulator kali 14.000. Ada berapa ayam di meja ini? Mungkin kalian semua akan expect ada jauh lebih banyak ayam daripada yang Anda lihat sekarang. Dan jujur sebelum gua mulai mengide untuk video ini, gue juga expect seperti itu. Cuman kayak gue menyadari bahwa banyak sekali ayam di harga segini yang udah gue jual, sayangnya. Dan beberapa yang sebenarnya gue agak nyesel jualnya, kayak Starfield ya. Gue rasa gue sampai sekarang masih lagi nyari lagi Starfield. Kenapa Starfield dan bukan Aria? Karena jujur gue lebih demen Starfield daripada Aria. Karena Aria sedikit lebih grainy, Starfield sedikit lebih detail ya. Gitulah. Ya, tapi meskipun harga lebih mahal ya udah. KXXS sebenarnya gue tertarik, tapi KXXS kayaknya sama Starfield harganya lebih jauh. Kayak apalagi Starfield second-hand 1 jutaan ya. Gue rasa lebih worth untuk gue beli Starfield daripada gue beli KXXS. Kecuali KXXS murah banget. Star XXS juga sedikit lebih detail daripada Starfield menurut gue. Iya, gue juga ada jual kayak ya Legacy 3 gue juga. Terus apa lagi ya? Kayak ada beberapa lah yang ada gue jual. Termasuk kayak ada beberapa juga sebenarnya udah hancur, kayak Shure SE 2 atau 5 gue ada itu. Terus ada yang udah gue kasih ke cewek gue. Beberapa ayam juga kayak KS1 Alpha Delta kasih 1 itu gue juga kasih ke cewek gue. Dan sebagainya, ada beberapa alasan di mana ayam-ayam itu tidak ada. Dan BTW nanti ada Tinte 2 Evo dan 3 point melee HBB pokoknya itulah ya, yang akan masuk ke sini ke dalam koleksi gua. Dan gua udah pesen, cuman belum nyampe barangnya. Semoga biar bisa nyampe cepat, biar gua bisa cepat-cepat review dan gua bisa cepat-cepat post review tersebut. Oke, alasan gue jual banyak ayam di harga segini adalah ayam di sini tuh biasa harganya tuh paling ideal untuk dijual, paling cepat laku ya, entah kenapa paling cepat laku. Mungkin harganya harga yang nanggung gitu, yang murah tapi suaranya lumayan bagus menurut gua. Dan ini adalah ayam-ayam yang cukup sering gue pakai, terutama 2 ayam ini dan 1 ayam ini cukup sering gue pakai. Jadi ya, kenapa? Karena mereka tuh menurut gue ada di posisi yang cukup PW, dimana harganya cukup murah tapi sound quality-nya lumayan bagus. Price to performance ya, kayak Starfield, kayak ini 2 ini nih. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama ya pasti ayam paling legendaris. Nggak juga sih, nggak paling legendaris. Pokoknya salah satu ayam yang paling sulit dicari di Indo ya, Hasil Sound Heart Mirror. Ya, dan gua menerima blame-nya karena gua adalah mungkin salah satu orang pertama yang paling banyak menggoreng ayam yang satu ini. Jujur gua tuh demen menggoreng ayam yang patut gua goreng. Dan ini adalah salah satu ayam yang patut untuk digoreng. Kenapa? Karena suaranya luar biasa menurut gua. Menurut gua di bawah 2 juta belum ada yang bisa ngalahin dalam hal technical performance ya. Gua sampai sekarang belum nemu. Mungkin Tinte 2 Evo ataupun HBB Melee gua belum nyoba. Tapi sebenarnya kalau misalnya buat nyaingin doang, ada. Ini sebelahnya Tinte 2 yang asli, Tinte 2 yang OG. Yang bukan plus, bukan pro, bukan apapun itu. Mungkin Evo akan lebih baik daripada ini. Kalau misalnya Evo lebih baik daripada ini, kayak pala gue bisa pecah deh. Kalau misalnya gue, lu masih mikir apakah gue mau Tinte 2 atau gue mau Hazel Heart Mirror? Mikirnya gini menurut gue. Soal base detail
ya. Di sini mungkin bonus komparasi. Base detail, gua rasa Hasan Hard Mirror masih unggul. Menurut gua bassnya Tinte 2 itu decay-nya terlalu cepet. Jadi nggak bisa terlalu resolve the bass properly gitu anggapannya. Kayak dia decay-nya terlalu pendek menurut gua. Mid range detail menurut gua bukan specialty dari keduanya, tapi keduanya tuh bisa bikin mid range yang detailnya ngalahin rata-rata IM lain. Dan kalau misalnya lu penasaran ya, ini gua spoiler sedikit nih ya bagi yang kalian nonton ini sebelum nonton review berikut gue, yaitu The T-Force Yuan Li. Spoilernya adalah mereka lebih technical daripada T-Force Yuan Li. Menurut gue mereka lebih technical daripada T-Force Yuan Li secara dynamic, secara detail, secara stage, spatial presentation. Menurut gue T2 dan Hasesound Hard Mirror lebih technical daripada T-Force Yuan Li. Karena T-Force Yuan Li agak, ya pokoknya itulah. Ada satu kelemahan yang cukup krusial di T-Force Yuan Li yang mungkin jadi keunggulan juga bagi kalian yang mendengarnya. Tapi kalian harus sabar sedikit. BTW itu lagi gue upload ya itu videonya. Tapi mungkin gue rilis nih dulu baru Yuan Li. Ya, dua-duanya menurut gue fantastic ya. Soal stage width, lebar stage, Tinte 2 menang. Oh ya, BTW soal treble detail gue rasa Tinte 2 masih menang situ. Tinte 2 treble resolution menurut gue one of the best ya. Hasesound Hard Mirror tuh agak sedikit kayak ada satu peak di Hasesound Hard Mirror di treble yang lu pasti tahu kalau lu pernah denger. Dan itu agak nutupin sedikit detail ya. Jadi gua sebenarnya bagus, very detailed, treble-nya very detailed, cuman gua rasa apa yang bisa menciptakan, yang bisa resolve the instrument better, kayak resolve the instrument as it is lebih baik itu di Tinte 2 gitu ya. Dan untuk punch menurut gua Tinte 2 tuh sangat punchy. Gua nggak tahu kan apakah gua dapet Tinte 2 yang aneh ya, tapi entah kenapa bass di sini tuh punchy banget. Gue nggak tahu kenapa. Yang antara Tinte 2 Tinte 2 terbaik di seluruh dunia ya, tapi punch di sini tuh menurut gue salah satu yang luar biasa. Salah satu faktor unsur dia yang luar biasa. Walaupun extensionnya menurut gue nggak gitu bagus, dia agak sedikit nge-roll off. Jangan sini sub bass-nya agak lebih kerasa. Kayak texture-nya gue lebih sedikit kerasa, tapi punch-nya itu meskipun bagus, ini lumayan dynamic. Ini cukup luar biasa dynamic-nya juga. Tapi nggak sebagus Tinte 2 cara punch. Itu jadi agak aneh. Ya. BTW Tinte 2 gue batch yang lama yang kabelnya nggak ada ear hook. Soal tonal balance, gue nggak ngerasa kalau mereka berdua itu terlalu bagus. Tonal balance, kalau gue nyari tonal balance, gue lebih mending ke Arya ataupun lebih mending ke apa namanya Yuan Li, atau mending ke Starfield. Yang jelas pasti ya gue akan lebih mengarah ke ayam itu. Tapi tonal balance ini juga nggak jelek gitu. Gue ngerasa ini lumayan oke, cukup gitu loh, cukup bagus. Tapi technical performance-nya luar biasa. Stage width lebaran ini, stage depth bagusan ini, lebih 3D, lebih deep ya stage-nya. Jadi kayak Hasesound Hard Mirror dan Tin Audio T2 itu adalah kayak pick your poison ya. Lu lebih prefer yang mana, quality yang mana? Gue sih demen dua-duanya, jadi gue pakai dua-duanya. Yang kiri Hasesound, yang kanan Tinte 2. Oke, ini ya Tinte 3. Ini gue lama banget ya tadi bahas Tinte 2. Wah, ini Tinte 3 tuh kayak ini salah satu IM yang baru. Enggak, bukan yang baru. Yang pertama gue beli. Jadi pertama gue beli ini nih adalah prolog gue. KZZ-S10 Pro ini adalah prolog gue ke dunia IM Hi-Fi. Ya, ini bukan IM pertama gue, tapi ini yang masukin gue ke dunia Hi-Fi.
menurut gua pas gua awal denger ini tuh suaranya fucking insane. It's very good gitu loh. Crazy fantastic. Tapi setelah gua beli tint T3, dan meskipun gua sekarang menganggap tint T3 itu sampah dan tidak berguna, gua ngerasa ini tuh kenapa tidak koheren gitu, kenapa bassnya aneh, kenapa bassnya bumi, kenapa treble-nya sangat elevated dan aneh gitu. Meskipun ini treble-nya juga elevated dan aneh, dan kayak anggapan T2 bikin lebih nggak koheren, bikin lebih V-shape, bikin lebih grainy dan tajam dan less natural gitu loh, less neutral gitu. Kayak I don't know why, kayak gue nggak tahu kenapa mereka merilis T3 setelah mereka punya T2 gitu. Gua nggak tahu, gua nggak tahu jujur. Tapi kayak soundstage agak sedikit lebih lebar juga di sini daripada di CS10 Pro gitu. Jadi begitu gua balik ke CS10 Pro tuh gua ngerasa ya gitulah. Tapi kayak dua-duanya sih ya nggak ada apa-apa ya kalau bandingin sama T2 ataupun hasil sama hard mirror. Jadi kayak gua ya hampir nggak pernah dengerin ini 2IM lagi. Terutama untuk ini si T3 sih gue udah nggak mungkin dengerin lagi karena yang kiri tau-tau mati gitu. Jadi ya udah. Shure tape. Gue beli Shure tape ini setelah gue beli T3 dan TFZ My Love Edition. Gue ada dulu TFZ My Love Edition yang hilang kecolong. Terus gue ada file Hibiscus juga yang hilang kecolong karena mereka ada satu tas yang sama. Dan gue sangat berterima kasih kalau gue lupa. Shure tape dan BGVP di M6 gue tidak taruh di case yang sama. Ya. Jadi Shure tape. Gue beli di ini itu setelah ya kira-kira gue beli ayam itu, dan gue masih belum tahu what a proper sound should sound like, what a proper IM should sound like. Gue nggak tahu apakah yang mana suara yang benar gitu ya, yang gue masih belum ngerti banyak lah. Gue masih belum mikir gue akan jadi reviewer. Gue masih belum punya enough knowledge untuk di dunia ini. Jadi dulu gue enjoy banget nih ayam. Sekarang gue nggak bisa. Gue nggak bisa dengerin ayam ini. Sebenarnya gue masih bisa apresiasi kalau treble dia itu sangat smooth dan detailed, tapi koherensinya sampah. Kayak bassnya tuh bleber nggak jelas, tapi kayak treble-nya tight banget gitu. Kayak gimana? Gue saja jelasinnya kayak. Terus dia tuningannya juga agak-agak sampah gitu ya. Gue masih almost bisa look past through the incoherency. Gue masih bisa mengabaikan incoherentnya, tapi gue tidak bisa mengabaikan shouty-nya yang rada tolol juga. Menurut gue dia nggak setolol menurut kayak shouty SSR ya. Kayak SSR itu basically lu ngerasa shouty-nya Shure tape, tapi dia nggak langsung turun. Jadi dia naik lagi buat treble-nya. Jadi kayak shouty terus bright nggak jelas, terus dia masih berani bilang dirinya reference. Makanya gue sampai sekarang masih sangat berada di kubu yang menyatakan bahwa SSR itu, terutama marketingnya ya, adalah ayam yang makan tai. Jadi gue masih di kubu itu. Shure tape shouty, V-shape. Gue cukup bisa apresiasi kemampuan dia dan suara piezonya dan soundstage-nya cukup lebar. Ya itu. Tapi ya gue susah to enjoy listening to anything lewat IM ini. Bluan Mini gue udah baru review, jadi gue nggak terlalu ngomong terlalu banyak di sini. Gue rasa bentar lagi gue jual kalau ada yang mau beli, ataupun nanti mungkin gue GA, ya. Mungkin gue GA, gue akan GA tapi ya gue nggak tahu kapan. Untuk ini
ATH E40. Menurut gue ini adalah salah satu IM yang cukup unik ya. Karena Audio Technica itu tuh menurut gue unik dalam hal dia itu gue nggak tahu apakah Audio Technica itu bisa tuning atau nggak bisa tuning. Karena gini ya, kalau misalnya lu dengerin headphone Audio Technica, lu kalau misalnya nih Audio Technica tuh ada 200 headphone misalnya, lu acak, lu obok, lu cobain satu headphone-nya dia yang open back ataupun close back ya. Oke, kalau misalnya untuk close back, misalnya lu abaikan bass boost-nya ada, karena banyak kayak M40X dan 50X tuh ada bass boost-nya, lu abaikan bass boost itu. Terus lu dengerin itu headphone, kayak mereka itu berhasil untuk membuat suara dia itu tidak extremely sharp ataupun apapun itu, tapi kayak agak-agak neutral, tapi di saat yang bersamaan itu suaranya kedengeran salah gitu loh, kayak tidak tepat secara tonal balance, harmonisnya agak ada yang sedikit kurang benar gitu ya rata-rata. Kayak gue ada banyak, tapi ATH gue tuh ada ya, headphone pertama gue nih ATH M40X, nanti akan gue bahas pada saat gue membahas headphone koleksi gue. Terus gue ada AD500X, gue ada A900, gue ada R70X. Gue juga udah sempet nyobain mendemo ADX 5000 dan lain sebagainya gitu ya. Kayak semua Audio Technica itu kayak yang at least yang gue coba ya, kecuali untuk R70X itu kayak Audio Technica yang tidak sesuai dengan jalan Audio Technica gitu ya. Kayak dia itu bisa bikin tuning yang sangat baik di R70X, tapi gue nggak tahu kenapa dia tidak bisa buat itu di yang lain-lainnya. Kayak gue tuh sangat mengharapkan coba aja ADX 5000 itu tuningannya kayak R70X, maksud gue tonal balance-nya ya. Mungkin dia bolehlah sedikit lebih bright, sedikit lebih extended sub bass-nya. Tapi oke, kembali ke topik Audio Technica itu, lu masih ngedenger relatif netral tapi tidak benar gitu. Jadi, dan itu juga tercermin di ATH E40, dimana kalau misalnya lu abaikan sub bass elevation ya, lu bakal ngerasa ini tuh suaranya kerasa netral, kerasa natural. Gue nggak tahu bisa ngomong natural apa enggak, tapi ada dips dan peaks di tempat yang aneh, tapi nggak bikin dia bright ya, nggak bikin dia bright, nggak bikin dia dark. Oke, biasanya kalau ngedipnya lumayan gede itu bikin dia jadi kerasa dark gitu ya. Kalau nge-peak terlalu ekstrim bikin kerasa lebih peaky and bright gitu ya. Cuman ini enggak gitu, nggak bikin dia bright, nggak bikin dia dark, tapi bikin dia suara aneh gitu. Secara timbre-nya, bukan timbre-nya, secara tonalnya tuh agak aneh gitu. Tapi kayak overall begitu gue dengerin tuh kayak nggak jelek gitu loh, maksud gue kayak biasa aja gitu. Jadi gue bingung. Jadi gue kayak bingung gitu sama ini IM satu ini. Kayak gue kenapa gue nggak pernah review, karena gue agak-agak bingung jujur aja. Kayak it sounds good, tapi doesn't sound right, but it sound neutral. Kayak what the fuck? Dan bassnya, tapi gue nggak gitu suka sih bassnya. Bassnya tuh lumayan memuaskan dalam hal punch-nya ya, dalam hal punchiness-nya, macro dynamics, tapi micro dynamics-nya dan resolution-nya tuh gue agak ngerasa kurang bagus. Karena dia kerasa lebih one note ya, jadi kayak one tone bass. Oke. Kinara BD005 Pro ini bukan ayam gua, ini bukan ayam JE, cuman ini kayak ayam kita bersama ya. Karena ini diberi
dikirim oleh Hi-Fi Go. Terima kasih Hi-Fi Go telah mengirim barang ke kita. Bagi kalian yang toko-toko ayam di Indonesia yang jualan ayam dan ingin mendermakannya ataupun menyumbangkannya ke kami, boleh sekali. Saya akan berterima kasih dengan sangat-sangat kepada kalian yang ingin memberikan ayam gratis kepada saya dan JE. Ya. Oke. Not the best in terms of dalam hal technical performance ataupun tonal balance. Cuman untuk Kinera yang biasa tidak terlalu bagus dalam apapun, di price segini sebenarnya lumayan oke. Gue masih bisa bilang ini lumayan oke. Ada kelebihan dan kekurangannya yang seperti gue jelaskan dan jelaskan di video, dan Jason jelaskan di video reviewnya. Cuman menurut gue ya gue bisa terima lah, kayak mereka ada di sana, mereka adalah unik sekali. Tapi ya gitu. Untuk ayamnya satu ini adalah In Time Sora 2. Jujur pas gue pertama kali denger ini, gue agak sedikit kaget akan kayak wow, this is fucking detailed. This is actually fucking detailed. Dan sekarang pada saat gue sedang berhadapan dengan IM ini sekarang, gue tuh mikir kenapa gue nggak sering dengerin ya. Tapi kayak dia itu secara tuning kerasa agak V-shape menurut gue. Treble-nya agak sedikit intense menurut gue. Tapi kalau misalnya lu swap tips, mungkin lu bisa mengurangi di sono. Dia cukup technical, menurut gue sangat technical. Dia one of the more technical di meja ini. Tapi ya, gue kayaknya akan masih lebih prefer T2 dan HC Sounds. Cuman, ini bagus. Mungkin gue harus mendengarkannya lebih banyak, lebih sering. Ya. Dan kalau mungkin gue ngerasa wow, this is the good shit, gue akan nyobain semua eartips gue di sini. Wow, this is the good shit. Mungkin gue akan actually do a full review untuk Sora 2 ini. Karena jujur sebenarnya kayak setelah gue pikirin lagi, ini lumayan bagus. Apalagi gue beli ya lumayan murah nih. Gue beli kayak sekitar 550.000. Jadi ya untuk harganya yang gue beli sih luar biasa. Gue nggak tahu harga asli berapa ya, mungkin sekitar sejutaan. Tapi sejutaan pun mungkin technical performance-nya mungkin one of the better ones. Kayak ini lumayan technical menurut gue, lumayan fast, lumayan punchy juga. Mungkin tonal balance-nya not the best, definitely not the best. Untuk final E2000 dan 3000, nah ini nih juga agak-agak kontroversial. Review gua tentang E3000 itu adalah one of the most disliked review dari like and dislike ratio-nya. Karena ya gua menyatakan apa yang menurut gua adalah kebenaran di situ, bahwa E2000 itu nggak jauh sih, lumayan di atas E3000 secara overall. Karena dia menurut gue, for the simple reason, E2000 tuh much more balanced sounding. Kayak E3000 itu agak kerasa muddy, agak kerasa bloomy, agak kerasa bloated sounding, dengan treble agak terlalu dark. Cuman sebenarnya kalau perhatikan lagi, kayak lu jangan terlalu mikirin, misalnya lu jangan bandingin sama ayam-ayam lain ya. Lu denger musik yang lu nggak pernah dengerin gitu sebelumnya. Sebenarnya E3000 tuh nggak terlalu muddy, nggak terlalu kayak mendem banget gitu ya, nggak mendem banget. Cuman gimana ya? Dia tuh kerasa semuanya tebel dan ya udah gitu loh, kayak bahasa sih jelas bloated dan bleeding dan bloomy dan tidak gue suka sih ya, yang jelas. Tapi
kayak kalau lu dengerin mid range-nya, gua rasa sebenarnya nggak terlalu banyak masalah sih di sono. Mid range-nya menurut gua malah cukup bagus gitu. Treble-nya ya agak terlalu dark menurut gua. Makanya di sini E2000 itu menurut gua jauh lebih bagus gitu. Karena ya bassnya nggak terlalu banyak. Ya pasti. Treble-nya lebih maju. Mid range-nya nggak terlalu ketutupan sama bassnya gitu loh. Jadi kayak a better version of the E3000 menurut gue E2000. Dan dia meskipun kayak secara instrument separation mungkin bagusan di E3000. Nah, E2000 gue paling demen sih di antara E3000, E2000, S1000, E500. Kenapa E2000 sedikit lebih technical daripada S1000? Sedikit lebih wide soundstage-nya, sedikit lebih detailed juga, sedikit lebih elevated juga treble-nya, jadi ya gue lebih demen sih. Nah sekarang tentang Etymotic ER2XR. Ini gue akan mendrop few bombs here, karena gue rasa banyak sekali orang yang begitu ER2XR di sini akan menyatakan bahwa dia itu terbaik di meja ini, dan tidak ada salah satu IM pun di sini yang bisa get close to how good the Etymotic ER2XR itu. Tapi gua jujur personally lebih milih Hazy Sound Harmony dan Tinte 2 daripada ER2XR. Boom, cancelled. Tapi gue langsung di cancel tadi abis ini anjing. Iya, sebenarnya sih ya kalau misalnya gue ngomong what is a better overall IM, gue nggak tahu jawabnya gimana. Cuman kalau misalnya what is better according to my preference, apakah yang mana yang lebih baik menurut preferensi gua, ada beberapa kendala di sini. Ini adalah ayam yang luar biasa. Pokoknya sekali gue bilang ini ayam yang luar biasa, ya. Ini ayam yang bagus sekali. Dan rata-rata dari kalian pasti demen kalau kalian bisa Enggak sih, gue jangan nggak boleh ngomong gitu anjing nanti. Nanti gue demonetize deh. Kalau kalian bisa melecehkan kuping Anda sendiri dengan ER2XR ini, menurut gue ini ayam luar biasa. Tapi ada beberapa kelemahan dari ER2XR yang simply gue nggak gitu suka, yaitu dia satu, yang pertama yang tadi gue bilang fittingnya. Cuman gue tuh tipe-tipe orang yang gue berani merusak kuping gue sendiri untuk fitting. Kalau gue bisa dapat suara yang luar biasa, gue tuh udah tumpah darah. Nah, kalau misalnya lu pernah denger gue ngerant soal Z1R ataupun X1000, gitu kuping gue sampai berdarah, kayak nyari fitting yang tepat untuk suara yang paling optimal. Sebenarnya gue pakai fitting biasa tuh suaranya juga bagus, cuman kayak gue go the extra mile untuk mencari fitting yang paling optimal sampai kuping gue berdarah-darah teh. Dan itu terbukti di ear tips, salah satu ear tips foam gue yang ada bekas darah gue yang tidak bisa gue hilangkan, nggak bisa gue cuci. Tapi problemnya adalah di ER2XR tuh ada sedikit 9K elevation yang gue personally nggak gitu demen, yang ngebikin suara dia agak sedikit grainy. Dan gua adalah tipe-tipe orang yang agak sensitif sama 9K ke 11K elevation. Sebenarnya di daerah 9-10K itu gua sangat sensitif di daerah sana, so elevasi di sana. Makanya untuk HE6, kalau misalnya lu pernah denger Hi-Fi-Man HE6, itu adalah headphone. Kalau lu nggak mod itu headphone, gua cuma bisa denger lagu yang bener-bener exclusively audiophile album by Chesky gitu-gitu, yang pokoknya luar biasa well recorded, luar biasa well mastered. Gue cuma bisa dengar lagu itu doang. Begitu lu kasih gue lagu yang sedikit sampah secara recording ataupun secara mastering atau secara mixingnya, secara EQ-nya, itu
kayak di 9K tuh kayak gua bisa mati tuh. Dan di sini sih nggak gitu. Di sini nggak gitu ya. Di sini tuh agak sedikit elevated di 9K. Tapi itu ngebikin kedengaran agak grainy bagi gua. Dan dia tentu aja agak sedikit nge-roll off di upper treble, tapi ya itu bodo amat. Karena dia 17K dan rata-rata dari kalian tidak akan bisa mendengar itu juga. Rata-rata dari kita tidak bisa mendengar itu juga. Ya sudah ya, bukan tidak bisa mendengar, kayak tidak bisa membedakan itu juga, bukan masalah itu. Dan yang kedua, salah satu deal breaker bagi gua adalah dia soundstage-nya sempit, sayang sekali. Jadi dia agak sedikit lebih kecil daripada average. Dan gua adalah tipe-tipe orang yang sangat mencintai soundstage. Makanya headphone favorit gua tuh kayak HD800, Aria dan sebagainya dan seterusnya itu punya soundstage yang cukup amazing ataupun kayak punya capability dalam hal spatial presentation itu, ataupun soundstage-nya agak sedikit lebaran dikit gitu, mungkin kayak Aeolus menurut gua agak lebar, apalagi kalau pakai Universe Suite perforated pads itu lumayan lebar. Tapi ya gitulah, jadi bukan salah IM-nya, tapi gua nggak cocok aja, gua kurang cocok aja intinya. Nggak gue jual karena ini adalah pembandingnya cukup luar biasa, karena ini adalah IM yang luar biasa untuk dibandingkan karena rata-rata orang tahu kira-kira suaranya seperti apa. Tuningannya luar biasa menurut gua, tuningannya bagus sekali ya. Tapi gue mungkin pinagenya agak sedikit terlalu banyak di sini menurut gue. Gue lebih prefer yang tadi gue bilang Starfield. Oke guys, that's it untuk video kali ini ya. Ini part 2. Harap ditunggu part 3 dan part 4. See you next time, Godspeed.